Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-50 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kemudian pembahasan berikutnya di halaman 185, Babul Akilah wa ma tahmiluhu. Bab akilah dan tanggungannya. Sudah berlalu di pembahasan-pembahasan yang telah kita terangkan bahwa dia di dalam pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan yang mirip sengaja, dia hanya ditanggung oleh akilah. Maka di sini Ibnu Qudamah rahimahullah ingin menjelaskan siapa yang dimaksud dengan akilah tersebut. Ada 7 pembahasan. Yang pertama, definisi akilah. Akilah dari al-aql. Dan al-aql secara bahasa bermakna al-mana', yang menahan. Karena itu seorang dikatakan memiliki akal karena akalnya menahan dia dari hal-hal yang tidak baik. Dikatakan akilah karena dia membantu dan meringankan keluarganya yang menghadapi kesulitan. Adapun secara istilah, akilah diterangkan di sini oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau, wahia asabatul qatil. Akilah itu adalah asabah dari si pembunuh. Telah berlalu bahwa orang yang membunuh syibhul amd dan khata, mirip sengaja dan membunuh tanpa sengaja, ada kewajiban dia terhadap akilahnya. Dan akilah yang dimaksud adalah asabahnya. Asabah dari al-qatil. Dan yang dimaksud dengan asabah di sini adalah asabah dari nasabnya. Asabah dari nasab. Cakupannya, kata beliau, kulluhum alal qatili asabatul qatil kulluhum. Qaribuhum wa ba'iduhum minan nasabi wal mawali. Semua akilahnya, dekatnya maupun jauhnya, dari nasab dan mawali. Ya, sudah berlalu penjelasan siapa asabah di pembahasan warisan. Yang dimaksud dengan asabah adalah setiap laki-laki, keluarga dari laki-laki yang tidak berasal dari pihak perempuan. Nah, karena itu suami tidak masuk ke asabah. Demikian pula saudara seibu tidak masuk di dalam asabah. Masuk di dalam asabah saudara laki-laki, paman, anak saudara laki-laki, anak paman. Iya. Dan semisalnya. Baik semuanya ya. Qaribuhum wa ba'iduhum, yang dekat maupun yang jauhnya. Minan nasabi wal mawali, maka dari nasab maupun dari mawali, dari maula. Dari maula. Ini yang disebut dengan akilah. Kemarin saya bahasakan, kelihatannya ada saya masukkan juga. Kabilah begitu. Ya kabilah dia, kalau dari maula, masuknya cuma pembahasannya terlalu luas kalau kita sebut kabilah. Baik. Yang dimaksudkan dengan akilah adalah ini, asabah si pembunuh. Kemudian kata Ibnu Qudamah, illa as-sabiy wal majnun wal faqir. Kecuali as-sabi, anak kecil, iya. Wal majnun, orang yang tidak waras, wal faqir, orang yang fakir,
wa man yukhalifu dinuhu dinal qatil. Dan siapa yang agamanya berbeda dengan agama si pembunuh. Jadi tampak dari sini bahwa orang yang menanggung dia itu disyaratkan padanya 4 syarat. Syarat yang pertama dia mukallaf, yaitu balik dan akil. Keluar darinya yang masih kecil dan yang tidak waras. Syarat yang kedua dia hur, bebas. Adapun budak dia tidak ada akilah. Syarat yang ketiga dia memiliki kecukupan. Ya, keluar darinya orang yang fakir. Nah, kemudian syarat yang keempat sama agamanya dengan orang yang membunuh. Sama agamanya. Kalau berbeda agama, tidak ada akilah terhadap orang yang berbeda agama. Jadi ini 4 syarat yang disyaratkan pada seorang akilah. Nah, ini semuanya dipetik dari mana umum di definisi akilah tersebut dan konsekuensi dari penamaan akilah. Kemudian dijelaskan di sini ya oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yarji'u fi taqdiri ma yahmiluhu kullu wahidin minhum ila ijtihadil imam. Dan yurja'u fi taqdir dikembalikan pada mengukur berapa tanggungan yang dibayar oleh setiap dari akilah, itu kembali kepada ijtihadul imam. Iya, jadi ketika ada yang membunuh misalnya tidak sengaja atau mirip sengaja, maka qadhi yang merupakan wakil dari imam melihat ke akilah orang tersebut. Dia tentukan, dia lihat siapa kerabatnya, kemudian dicatat sebagai akilahnya. Nah, dari akilah ini yang berhak menanggung ya si imam membebankan kepada mereka diahnya sesuai dengan ijtihadnya. Nah, kata beliau, fayafridu alaihi qadaran yashulu alaihi wa la yashuk. Kasih imam ini mewajibkan terhadap asabah itu tadi, terhadap akilahnya ini kadar yang mudah baginya dan tidak memberatkan. Ya, setiap orang diberikan kadarnya sesuai dengan apa yang mudah baginya. Yang lapang diberikan sesuai dengan kelapangannya. Yang pertengahan diberikan sesuai dengan kemampuannya. Nah, baik. Kemudian kata beliau, wa ma fadala fa'ala al-qatil. Kalau misalnya sudah dibagi terhadap asabahnya, terhadap akilahnya, dan masih kurang, maka kekurangan itu ditanggung oleh siapa? Al-qatil, si pembunuh, sebab dia menjadi sebab. Ya. Ditanggung oleh si pembunuh. Wa kadzalika diyatu fi haqqi man la akilata lah. Dan demikian pula hukum dia pada siapa saja yang tidak memiliki akilah. Jadi kalau tidak ada akilahnya, maka dia hanya ditanggung oleh dia sendiri, si pembunuh itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan dia. Fadiyatun musallamatun ila ahlihi. Dia diserahkan kepada ahlinya. Maka dia harus tetap dibayar. Ya. Dan apabila tidak diketemukan kecuali si qatil saja, si pembunuh, maka dia dibebankan terhadapnya. Dibebankan terhadapnya. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wala tahmilul akila amdan wala abdan wala sulhan wala i'tirafan wala maduna sulus. Dan akilah dia tidak menanggung beberapa hal. Ini pembahasan yang kelima ya, untuk dia yang tidak dianggur oleh akilah.
Ada beberapa hal yang tidak ditanggung oleh si akilah. Yang pertama, dia tidak menanggung amdan. Kalau pembunuhannya secara sengaja, maka itu ditanggung diahnya oleh si pembunuh sendiri. Akilah tidak menanggung apapun. Demikian pula abdan. Sebab budak itu adalah harta. Jadi kalau dia merusak harta itu sendiri yang dia kembalikan. Berbeda dengan dia. Maka di sini kalau budak yang dia rugikan, maka dia sendiri yang menggantinya. Wala sulhan. Dan juga akilah tidak menanggung di dalam suluh. Andai kata misalnya seorang menuduh orang lain untuk bahwa dia membunuh, kemudian dia ingkari dan terjadi suluh. Apabila terjadi suluh, maka apa yang dibayar dari suluh tersebut ditanggung oleh orang itu sendiri, tidak ditanggung oleh akilahnya. Wala i'tirafan. Dan yang keempat yang tidak ditanggung oleh akilah adalah i'tiraf. Kalau diakui, ya, orang tersebut mengakui dia berbuat jinayah, ya. Maka kalau dia mengakui hal tersebut, maka ini tidak ditanggung oleh akilahnya. Jadi kalau dia mengakui sesuatu, sedangkan akilahnya mengingkari, maka di sini akilah tidak menanggungnya, sebab dia lepas dari hal tersebut. Kemudian yang kelima, wa ma duna sulus. Demikian pula apa yang kurang dari sepertiga. Yang dikata dia hanya kurang dari sepertiga, maka yang kurang dari sepertiga ini ditanggung oleh dia sendiri. Tidak ditanggung oleh akilahnya. Nah, ini 5 hal tidak ditanggung oleh akilah. Semuanya berdasarkan hadits Ibnu Abbas mauquf terhadap beliau. Beliau berkata, la ta'kilul akilah abdan wala amdan wala sulhan wala i'tirafan. Kata Ibnu Abbas, akilah itu tidak menanggung budak, kesengajaan, suluh dan i'tiraf. Iya. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Apa yang disebut oleh Ibnu Abbas di sini tidak ada yang menyelisihinya dari para sahabat, dan akilah tidak menanggung hal yang seperti ini. Dan dikatakan dia menanggung yang kurang dari sepertiga, sebab sepertiga itu adalah hal yang bisa ditanggung oleh kebanyakan orang. Baik, dan ini juga tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang akilah di kalangan ahlud dhimmah. Kata beliau, wa yata'aqalu ahlud dhimmah. Adapun ahlud dhimmah mereka juga ada akilah di kalangan mereka. Jadi kalau terjadi pembunuhan juga di kalangan mereka dan diahnya ditanggung oleh akilah, maka ahlud dhimmah juga memiliki akilah. Nah, kemudian Ibnu Qudamah terangkan beberapa orang yang tidak ada keberhakan di dalam memiliki akilah. Kata beliau, wala akilah tali murtad. Tidak ada akilah bagi seorang yang murtad. So, kalau dia sudah murtad, ini sudah beda agama, maka tidak ada lagi keluarga yang menolongnya. Kadang akilah ini min babin nasr, dari bab pertolongan. Ya, karena itu disyaratkan kesamaan agama. Kalau dia sudah murtad, maka tidak ada akilah baginya. Wala liman aslama ba'da jinayati. Dan juga tidak ada akilah bagi orang yang masuk Islam setelah dia berbuat jinayah. Jadi ketika dia berbuat jinayah, itu dia kafir. Ya, setelah dia berbuat jinayah, dia masuk Islam. Masuk Islam. Maka di kondisi ini, kaum muslimin yang merupakan keluarganya, ya setelah dia masuk Islam, tidak ada akilah baginya. Tidak memberikan akilah. Iya. Karena di waktu jinayahnya, waktu itu, mereka tidak ada tanggung jawab terhadapnya. Berikutnya, awin jarra wala'uhu ba'daha. Atau siapa yang wala'nya berpindah setelahnya. Ini juga perpindahan wala'. Contohnya seorang budak, dia menikahi seorang perempuan.
Dan perempuan ini membebaskan satu kaum. Iya. Jadi kaum tersebut walaknya di tangan istrinya. Di tangan istrinya. Kemudian orang tersebut, si budak ini dan istrinya melahirkan anak laki-laki. Maka walak dari anaknya, maula dari ibunya, itu walaknya dipegang juga oleh anaknya. Apabila si anak ini berbuat jinayah, maka yang menanggung adalah akilahnya, termasuk akilahnya maula siapa? Maula ibunya. Tapi kalau ayahnya si budak masuk, si budak bebas, ayahnya si budak ini bebas, maka otomatis anaknya berpindah walanya kepada ayahnya. Hilang walanya dari pihak ibunya. Nah, karena itu tidak ada akilah lagi baginya. Jelas ya? Baik, ini mana perpindahan wala. Ya, selesai sudah pembahasan tentang akilah.